يا سميع الدعاء فجمع شكر علينا لله kita saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Memang tujuan Kanjeng Nabi Muhammad menika dipun utus kalian Gusti Allah. Inna arsalnaka syahidan. Kami utus engkau wahai Muhammad sebagai syahidan, sebagai saksi bejang teng dina kiamat, sebagai penolong kawula panjenengan. Allahumma wa mubasyiran, kawula panjenengan juga diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai mubasyir, sebagai pemberi kabar gembira. Datang dunia menika Kanjeng Nabi dipun utus ken ngiming-imingi surga, ken ngiming-imingi perkawis-perkawis ingkang menarik kawula panjenengan wa nadhira. Sekaligus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai orang yang memberikan peringatan bagaimana pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana neraka Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan bagi orang-orang yang jauh dari syariat Allah, jauh saking jalanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedanten itu agar supaya apa? Belas kasihipun Gusti Allah, litu'minu billahi wa rasulihi, agar litu'minu billahi wa rasulihi, agar supaya kita ini, kalian itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian wa tu'azziruhu, mengagungkan Gusti Allah lan Kanjeng yang mereka kembali datang Gusti Allah ugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu, kula panjenengan dipun perintahaken kali Gusti Allah untuk menguatkan agamanipun Gusti Allah, menguatkan agama yang dibawa Kanjeng Nabi. Wa tuwaqqiruhu, menghormati, mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, lajeng kula panjenengan agar supaya bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu menika kembali ibu datang Gusti Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, pagi petang kula panjenengan mulyakaken Gusti Allah, mensucikan Gusti. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bilih kawula panjenengan mengingat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidan, sebagai saksi bejang teng dina kiamat, akan menjadi saksi bagaimana kawula panjenengan benjang dikenali kawula panjenengan bejang teng dina kiamat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersaksi bahwa kula panjenengan iki umat, bahwa kula panjenengan menika adalah orang yang akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika dipun kenali. Ampun atus kula bahas bagaimana umat niki dari sekian miliar, sekian triliun manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman mangke, menika kabeh butuh syafaatipun Kanjeng. Mereka itu butuh untuk segera dihisab, dipun hisab kali Gusti Allah Subhanahu wa taala kendang-dang mawon karena tidak mampu menjalani kehidupan yang ada di mahsyar. Sampai mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, segera pindahkan kami ke nerakanya Engkau ya Allah, karena kami tidak mampu ada di mahsyar. Dikira teng mahsyar niki adalah seberat-beratnya hukuman, padahal teng mahsyar niku namung warming up-nya, namung pemanasannya. Bagaimana disesuaikan dengan amal kawula panjenengan akan ditenggelamkan dengan keringat-keringat kawula panjenengan.
Menika matahari diturunkan ke Dromil, hanya jarak 1 mil. Panas yang luar biasa. Ponorogo ini berapa miliar kali matahari, tapi kalau panjenengan pun dembel kipas, kipit-kipit luar biasa. Bagaimana ketika diturunkan menika matahari di depan manusia, yang ada hanya melonyok sing ana niku namung masya Allah, tidak ada kematian. Boten wonten kematian, yang ada hanya siksa. Boten. Iya. Sampai dungo datang Gusti Allah, ya Allah, pun dipindah nih mohon, pergikan, jurumuskan kami, jauhkan kami dari tempat ini, masukkan kami ke dalam tempat. Nggak tahu bahwa di neraka jauh hukumannya lebih berat daripada di mahsyar. Sehingga mereka semua berdatangan menuju Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kanjeng Nabi Muhammad memberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma boten kagem umatipun kanjeng Nabi mawon, tapi seluruh manusia dipun syafaati kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua anbiya mengatakan analah, kami sendiri, semua para anbiya mengatakan nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, pergi kepada yang lain daripada aku. Mereka kanjeng Nabi Muhammad satu-satunya yang mengatakan aku yang bertanggung jawab untuk mensyafaati. Sallallahu alaihi Muhammad. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku tidak lain karena welase kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku welase luar biasa. Mula datang Al-Qur'an niku dipun sebutaken. Dipun sebutaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Lek diangen-angen Pak, niki kan boten patek. Sifat Raufur Rahim niku kan kagungane Gusti Allah. Nggih. Rauf kagungane Gusti Allah. Rahim kagungane Gusti Allah. Tapi berkenaan dengan umatipun Kanjeng Nabi, berkenaan dengan kaum mukminin, dawuhipun Gusti Allah mendeklarasikan Kanjeng Nabi Muhammad, mensifatkan Rasulullah Muhammad bagaimana keadaan beliau terhadap orang-orang yang beriman. Bil mu'minina raufur. Saking banget. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah betul-betul datang. Kami datangkan kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari golongan kalian manusia. Sebagian qiraah min anfasikum, anfasikum artinya afdalikum, paling bagus-bagusnya kalian, manusia pilihan terbaik di antara kalian kami jadikan seorang rasul. Kalau menurut qiraah yang lain mengatakan min anfusikum, artinya dari golongan kalian, menungso. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikirim menjadi manusia? Ampun, beberapa kali kita mendengar bahwa tujuan kanjeng Nabi Muhammad jadikan manusia karena agar supaya memang sesuai dengan fungsi tupoksine Rasul, tugas pokok dan fungsi ini kanjeng Nabi napa? Untuk menjadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Disempurnakan. Sanes malaikat, sanes pula makhluk-makhluk yang lain, ini menungso. Sampai dipun pertanyakan oleh orang-orang terdahulu, kenapa harus Muhammad yang menjadi Rasul? Lawong yo mangan, padha karo aku yo mangan.
turu ngantuk secara zahir seperti kita, walaupun tidurnya Nabi Muhammad itu boten ngantos tidur hati. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dipun tangletaken dhateng Gusti Allah, dhateng perkara itu. Kenapa ada Nabi Muhammad? Kenapa ada manusia yang menjadi rasul oleh mereka-mereka orang-orang kafir itu? Lazim Gusti Allah jawabi, kul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umat, lau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin, lek saumpama nang muka bumi niki wonten seorang malaikat yamshun, yang mereka itu berjalan di muka bumi, mereka itu koyok dene menungso, kemudian mutmainin bertempat tinggal podo kalih menungso seperti kawula panjenengan. Kok ono sampai malaikat itu sifatnya model ngoten niku? Malaikat sifatnya ngoten apa mboten? Ada enggak kita itu yang tiap hari berbisnisnya kali malaikat, jual beli kali malaikat, uluk salam kali malaikat, ulah panjenengan terus saged mirsani malaikat kan mboten? Nggih. Lah saumpama wonten dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, kok itu sama jenisnya dengan manusia, la nazalna alaihi minas sama'i malakar rasula, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atas mereka manusia seorang malaikat yang Allah jadikan sebagai seorang rasul. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena perbedaan itulah menika malaikat tidak dijadikan seorang rasul saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena welase Gusti Allah. Tugase seorang rasul niru apa ya iso wong Ponorogo niki niru malaikat. Kan boten saged. Perintahipun ken niru seorang rasul, menjadikan nabi itu sebagai suri teladan agar supaya ditiru langkahnya. Dan itu menjadi satu jalan yang menuju kepada Allah, yang tidak mungkin sampai seorang hamba kepada Allah melainkan lewat jalannya. Makanya Imam Al-Junaid katakan, kullu turuq ilallah Subhanahu wa ta'ala masdudatun, semua jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menika kabeh buntu, tidak ada jalan. Dengan pengen telak oleh Gusti Allah tanpa mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, Anda tersesat. Kan yang penting kan hati kita itu sambung kali Gusti Allah. Pun yang penting kalau sambung kali Gusti Allah, tidak mengikuti kanjeng Nabi, tersesat. Masdudah illa man iktafa athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan yang kita menapaki dari napak tilas apa yang diajarkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kemudian digunting apa yang berkaitan dengan kanjeng Nabi menjadi besar. Walaupun ringan kita ini ku enteng, tapi lek sampun hubungannya kali kanjeng Nabi tidak mungkin Allah anggap enteng. Kenapa? Karena Allah ngagung nih kanjeng. Allah niku selain menyuruh, selain memerintahkan, kamulah panjenengan ken watu wakiruhu, ken ngurmati kanjeng Nabi, ken ngegungni kanjeng Nabi. Allah Subhanahu wa taala memberi contoh terlebih dahulu bagaimana Allah mulia loh kanjeng. Gini apa betul? Loh, Gusti Allah pengkem pun dimuliakan kanjeng Nabi. Lalu kula panjenengan selama ini kemana? Kok masih bertanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana bentuk pengagungannya kepada Rasulullah? Bukankah semua kemuliaan ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, itu kan semua para rasul berikan loh. Bukankah beda? Di dalam Al-Qur'an dipenjelaskan bagaimana cara memanggilnya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami angkat daripada penyebutanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah anggota badan
Kanjeng Nabi Muhammad menika dipun sebut oleh Allah Subhanahu wa taala anggota badan siapa yang disebut dalam Al-Qur'an? Dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah angkat penyebutannya. Dipun katakan ma dzukirtu illa dzukirta. Tidaklah aku itu disebut pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali di situ disematkan kanjeng Nabi Muhammad. Di tiang aras tertuliskan la ilaha illallah. Tidak berhenti sampai di situ wonten tulisannya Muhammadur Rasulullah. Wong adzan Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, mangke dilanjutkan asyhadu anna Muhammadar. Ada mlebu surga, pintu surga la ilaha illallah Muhammad. Diangkat penyebutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah niku pilih berfirman tentang para anbiya. Niku langsung diantar. Tapi lek Kanjeng Nabi tidak pernah. Gusti Allah niku ketika dawuh datang malaikat, datang Nabi Allah Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal lu Adam sebut. Tatkala Gusti Allah Subhanahu wa taala menika berfirman kepada Nabi Allah Nuh, ya Nuh, ihbit bisalamin minna, langsung Nuh. Gusti Allah nyebut, Gusti Allah merintah, Gusti Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, la takhaf. Tatkala Gusti Allah menika berfirman datang Kanjeng Nabi ingkang lentu utune atus Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Datang Nabi Allah Yahya. Datang Nabi Allah Zakaria. Ya Zakaria. Inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya, udil kitab bikuwa. Lu kabeh niku disebutaken asmane, Pak. Tapi belum pernah tertulis di dalam Al-Qur'an. Menika penyebutan Gusti Allah datang kanjeng Nabi, ya Muhammad, ya Ahmad. Tidak pernah sama sekali. Yang ada adalah ya ayyuhan nabi. Nggih. Ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Atau Gusti Allah niku manggil kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut gelarnya Nabi Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddaththir qum wa anzir. Semua ini bentuk penghormatan ibu Gusti Allah datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan Gusti Allah niku ngelarang kok sampai ono umat kanjeng Nabi Muhammad sing kemudian niku rodok kurang ajar karo kanjeng Nabi. Wani ngomong tak dhuwure Nabi ini kalau langsung dipun tegur kali Gusti Allah. Menyamakan obrolan sesama temannya. Kalian kanjeng Nabi dilarang kali Gusti Allah. Gusti Allah mboten trimo. Kalau ada orang yang menganggap Nabi Muhammad adalah sama dengan kita. Mula Gusti Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman,
Aja mbok angkat suarane panjenengan kabeh niki. Suara-suara panjenengan kabeh niki kok sampai melebihi suarane Kanjeng Nabi. Aja. Dipun larang kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha. Lek ngobrol keras, ngobrol lega ngoten kaya sampeyan niku ngobrol kali kancane. Ojo. La tajharu bil qawl. Jangan kau mengeraskan daripada obrolan kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kalian itu ngobrol dengan yang lainnya. Boten angsal kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan konsekuensi. Lek saumpama wonten tiyang yang menyamakan Nabi Muhammad dengan yang lain, Allah paring konsekuensi. Apabila ada seseorang yang tidak menghormati Nabiullah Muhammad SAW, konsekuensinya adalah antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti kau punya amal sebanyak apapun, kau pernah pergi haji berkali-kali, kau pernah pergi umroh ribuan kali, kau pernah mengajarkan sholat lain, sholat malam berkali-kali, puasa sampai kau kurus dan lain sebagainya. Begitu kau tidak ada ta'zim datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, antahbata a'malukum, amal-amal yang kalian kerjakan selama ini semuanya sia-sia. A'udzu billahi min. Dan itu la wa antum la tashkurun, kalian tidak menyadari bahwa kalian beramal beribuan kali, kalian tidak mendapatkan balasan dari Allah. Kalian akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bi sahifatikum, dengan sahifah yang ada pada kalian, kertas yang ada pada kalian dari amal-amal, semuanya kosong daripada amal baik. Kenapa? Karena sebab tidak ada pengagungan datang Kanjeng. Makanya perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan maulid, perkumpulan mawas sejarah kehidupan Rasul, inti sari niku at-ta'zim, mulia akan Gusti Kanjeng. Gini Ramadan, gini Ramadan. Makanya para rawuh ingkang kawula mulyakaken menika, kita perlu berpikir berkali-kali ketika kita itu hadir di majlisnya. Kok kemudian kula panjenengan berbicara sendiri? Kok kita ketika mau serawi tentang sifat Kanjeng Nabi, kata mriku wonten hadis-hadisipun Kanjeng Nabi. Nggih. Wong ceramah niku juga hanya menukil, hanya menyampaikan hadis. Pas maulid, pas drama, dengan kok berbicara sendiri, apalagi ngerasani. Niki hati-hati. Karena takutnya kalau sampai melebihi tinggi suara daripada yang kita baca di sini, menika masuk kepada kategori antah itu amalu wa antum la tashkurun. Beberapa ulama niku mengatakan bahwa menukil, mentakwil, la tarfa'u aswatakum, menika berlaku baik di depan Kanjeng Nabi maupun di depan orang yang membacakan daripada kalamnya Kanjeng Nabi. Makanya tiang riyen niku sampun maca hadis niku kok kabeh meneng Pak. Ketika menyampaikan hadis Kanjeng Nabi niku kabeh niku dalam keadaan khudu. Dalam keadaan niku tunduk. Seakan-akan di depan mereka adalah Rasulullah. Imam Malik niku tak durunge ngajar. Niku beliau tidak pernah boten pernah mau mengajarkan, mengeluarkan satu buah hadis saja.
Beliau muhadits, ribuan hadis di otak, di hati beliau. Tidak pernah mau mengeluarkan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad kecuali dia dalam keadaan husnul hay'ah. Maca mesti gawe imamah, gawe jubah, gawe wewangian, gawe simak, baru mau mengeluarkan daripada hadis tersebut. Napa? Ta'diman li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah model ngaten. Kadang-kadang kula panjenengan boten. Kadang-kadang menganggap majelis yang semacam ini sebagai majelis biasa mawon. Sehingga pada akhirnya berlaku sesuatu yang jauh daripada adab daripada Kanjeng Nabi. Okay? Berlaku adab jauh daripada adab kepada Kanjeng Nabi. Kan saya bebas ngaten nggih sae. Apa sing ngomong majelis ngaten iki mboten sae. Salat niku lho sae. Salat niku sae mboten. Tapi ketika jenengan sholat dalam keadaan pakai celana bubung, celana sak ngisore, dengkul titik ngoten nika, terus jenengan mboten pakai baju, wala mboten pakai kaos, orang ote-ote sholat Allah. Sholat Allahu Akbar, udele ketutupan. Dengkul ketutupan, salah mboten? Salah mboten? Ada tuh betul. Jenengan purun imamin jenengan terus makmum karena hukum imam sing model ngaten purun. Kenapa? Dan maca Quran niku sae napa betul. Dan maca Quran a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, suarane apik, Pak. Ora kaya sing nyontone niki. Wasih. Tajwidnya bagus, makharijul hurufnya. Dengan rohani. Bagus bacaannya, mocone nggih boten itu, tapi tidak ada adab di dalam membaca Al-Qur'an. Ayo mana? Ini yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'an. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, sementara Al-Qur'an ketika dibaca bukan memberikan rahmat, bukan akan menjanjikan syafaat, akan tetapi justru Al-Qur'an menika setiap hurufnya melaknat ini orang yang membacanya. Na'udzubillah, ini maca Qur'an kadang-kadang sing kok berasan-rasan nang ngarepe Qur'an ya. Pas maca Qur'an nek tanggane teko, alah sing ngaji ta. Heeh. Nyapain apa? Ya Qur'an iki. Niki lho, lah yo wong kae lho, yo pandah ngono ae wong. Wis tau apa karo. Lah iya pantet wong kuwi wis dongane oleh hidayah. Gayane dongane oleh hidayah rasane iki, Pak. Nang ngarepe Al-Qur'an. Kayak jenengan kuwi tahu. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, bukan masalahnya majelis itu. Bukan masalahnya perkumpulan ini adalah perkumpulan yang bagus, bukan. Tapi permasalahannya adalah sudahkah kita beradab ketika kita itu mengaku sebagai pengagum Kanjeng Nabi, kok ternyata kula panjenengan malah tidak mengagungkan Kanjeng Nabi di sini. Wong niku ibadah saya luar biasa, Pak. Dawuhipun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bijahlin kana ma yadurru akthar mimma yanfa'u. Berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia beribadah dalam rangka membawa satu kebodohan di dalam ibadah. Tidak tahu bagaimana dia bagus dalam beribadah. Yo asal beribadah. Tapi dawuhipun beliau, walaupun dia banyak ibadah, kana ma yadurruhu aktsar mimma yanfa'uh, yang banyak memberikan kemelaratan, banyak memberikan malapetaka kepada dia, jauh lebih banyak daripada manfaat. Kenapa tidak didasari, tidak dilandasi dengan ilmu saking kandang? Nah, muga-muga kula panjenengan semakin hari semakin terus menika istighfar hati kula panjenengan ketika hadir ke majelis ngaten niki, datang kemuliaanipun Kanjeng Nabi, merindukan Rasulullah. Allahumma rasa-rasan timpot, ojo rasa-rasan nang majelis Kanjeng Nabi, isin kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok gak dilapor nih
Kanjeng Nabi niku sedang live TV. Lho, nggih. Dawuhipun ulama niku Kanjeng Nabi niku mirsani daripada amalia daripada yang dikerjakan oleh umat Allah. Kanjeng Nabi wong-wong sing iman. Nggih. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum. Ayo katakan, ya malu. Katakan, ya malu, beramal. Terserah jenengan badhe nglampahi napa? Beramal lah. Tapi ingat, fa sayarallahu amalan. Gusti Allah Subhanahu wa taala menyaksikan live. Muraqabah terus menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala saja, betul. Wa rasuluhu kanjeng Nabi Muhammad. Wal mukminun tiang-tiang ingkang beriman. Ya Allah. Kemudian mangke kawula panjenengan akan dipersaksikan itu semuanya. Dipersaksikan di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai kaula panjenengan ternyata beramal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasratu radduna ila alimil khair wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dipun dawuhaken menika Allah panjenengan bakal dipun kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak tampak, atau sesuatu yang nyata, yang zahir, yang jelas. Masya Allah. Lalu akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada kalian semua, apa yang telah kalian kerjakan. Bahaya. Betul nggih? Ya Allah. Pun mugi-mugi estu-estu perkumpulan niki akan menjadi perkumpulan yang disaksikan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad bangga dengan kaula panjenengan. Allahumma amin ya rabbal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ampun kita tahan. Niki bahasa ayat mawon Pak. Azizun alaihi ma anittum. Napa niku azizun? Azizun alaihi ma anittum. Iku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut merasakan azizun alaihi. Ada pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sesuatu yang datang kepada Rasul alaihi ma'anittum niku napa ingkang kula panjenengan rasakan daripada satu keburukan, satu rasa sakit niku dipun rasakan. Sampai dalam riwayat kanjeng Nabi niku katakan, tidaklah seorang pun, salah seorang daripada kalian, seorang laki-laki tertusuk kakinya satu tusukan duri, illa wa ajidu alam, kecuali aku juga mendapati betapa sakitnya tusukan. Rahmati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bin Haris niku syadidul iradah, punya keinginan yang tinggi. Haris pengen cita-cita nih kanjeng Nabi niku napa? Harisun alaikum, peduli datang keselamatan Allah Pak. Pengen ke puncak keinginan kanjeng Nabi Muhammad selamatipun kawula panjenengan harisun. Makanya sampai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mboten trima pilih wonten umat niku teng neraka niku lho, kanjeng Nabi niku mboten kersa, mboten purun, mboten ridha. Gusti Allah janji akan datang kanjeng Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dan Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikan kepada engkau satu pemberian sampai engkau itu ridha dengan pemberian.
Artinya apa? Gusti Allah niku mboten bakal ngecewakne kan. Tatkala badhe seda menika Kanjeng Nabi Muhammad mikiri umatnya, bagaimana umatku walaupun Nabi Muhammad sangat rindu kepada Allah. Kanjeng Nabi Muhammad itu kurang rindu nopo? Ketika Gusti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan Nabi Muhammad, mempertemukan Nabi Muhammad dengannya. Ketika kejadian Isra wal Kanjeng Nabi niku meh mboten kersa balik. Saking menikmati pertemuan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, lalu Gusti Allah paring salat 5 waktu. Sehingga salat 5 waktu itu bagi Kanjeng Nabi, ini bagi Kanjeng Nabi, mereka merasakan sebuah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambung datang Gusti Allah. Akhirnya kersa Kanjeng Nabi Muhammad turun datang muka bumi lagi untuk terus mendakwahi kalau panjenengan. Makanya sholat menikah menjadi satu hal yang paling menggembirakan Kanjeng Nabi. Sampai mengatakan, ya Bilal, arif nabiha, ya Bilal, Bilal, dengan senangnya aku dengan sholat kumandangkan azan, sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanjeng Nabi oleh wong Ponorogo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh azan meneh. Urung mari. Aduh dipikir. Waktu tahu betul toh. Rasa-rasa aku. Kanjeng Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku langsung senengnya luar biasa, bingat. Sampai beliau mengatakan bahwa semua yang puncak kenikmatan itu adalah salat. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan terbesar bagi Kanjeng Nabi adalah di dalam salat. Wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Peramu Kanjeng Nabi rindu Gusti Allah. Tapi tak kalau kelingan umat ora sido. Ketika malaikat Israel itu datang menemui Kanjeng Nabi, lajeng kemudian menyampaikan salam saking Gusti Allah, Kanjeng Nabi niku bingung. Jika zairan au ghabitan. Jenengan niku datang ke sini dalam rangka napa Israel? Ziarah nang kula napa badhe nyambut nyawa kula? Masyikah. Tak arep pipit. Lek jenengan niku pengin sakniki kula cabut, kula cabut. Lek mboten jenengan pengin diperlama, tambahi umur pira-pira, ditawari Kanjeng Nabi. Lek kula panjenengan ora pakai tawar-tawaran. Numpak sepeda motor niku sing kenceng-kencenge. Gak kali tawaran kok langsung langsung cabut. Muga-muga husnul khotimah kabeh. Lek Kanjeng Nabi ditawari riyen, Pak. Jenengan niku kersane pripun Kanjeng Nabi? Dawuhipun Kanjeng Nabi, ya aku rindu kali Gusti Allah. Wah, pengen ketemu kali Gusti Allah tak menika. Tapi pripun umat? Man li ummati mimba. Siapa wahai malaikat? Coba panggilkan Jibril, dipanggil Jibril. Jibril dugi rawuh menika dipun tanglet dikali Kanjeng Jibril, man li ummati mimba. Sapa sing bertanggung jawab untuk umatku nanti setelah aku wafat, setelah aku tinggal? Boleh, aku mau meninggal sekarang, mau bertemu kepada Allah sekarang, bagus. Tapi siapa yang bertanggung jawab kepada mereka? Dawuhipun Jibril, waduh niki dengar tahu Kanjeng Nabi. Tuan riyen kali Gusti Allah, sowan datang Gusti Allah. Lajeng kemudian apa? Gusti Allah memberikan kabar gembira 2 hal. Yang pertama, dawuhipun Gusti Allah, akhbir habibi Muhammad, ini kasih kabar kepada kekasihku Muhammad, bi anni la ukhdillahu abada, bahwa aku tidak akan pernah mengecewakan dia selamanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad langsung sadar, oh inilah yang akan dijanjikan, yang telah dijanjikan oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka. Beliau di dalam hatinya, agak gitu, walan arda wa wahid min ummati ta'ala. Aku rari leonok salah satu umatku yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengabdi dalam nerakanya Allah, ridho boten ridho Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian sing nomor kali akhir Habibi Muhammad bi annal jannata muharramatun 'alal anbiya wa ummihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Surga haram bagi para nabi, seluruh para umatnya juga haram kecuali kau bersama dengan umat masuk ke dalam surga. Allahumma. Niku ketika umat ini padha dipun hisab. Kanjeng Nabi niku dipun sediani mimbar ngeten iki, Mas. Tapi saking cahaya. Buka modele kaya napa? Tapi yang jelas semua anbiya lahum manabir min nur. Semua para anbiya diberikan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya. Fayajlisuna 'alaiha. Mereka para anbiya gage-gage cepet-cepetan dan numpai mimbare dewe-dewe. Kesane napa? Dan cepet mlebu surga niku. Dawuhipun Kanjeng Nabi, "Gah, ghaira mimbari, selain mimbarku, la ajrisu alaih, aku tidak akan mau duduk ke dalam mimbarku." Boten kersa Kanjeng Nabi Muhammad menduduki mimbar yang paling istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhawatirkan Nabi Muhammad? Kenapa beliau enggan? Beliau mengatakan mahafatan ayyub'atsa bi ilal jannah wa ummati wa ummati wa atruku ummati fil hisab. Beliau mengatakan, kula niku namung khawatir satu, ketika aku menaiki mimbarku diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, terus aku tega ninggal umatku sik sibuk dihisab. Diperhitung nek amale kopiahe dihitung. Iki iru kuwe ibu-ibu ditudunge dihitung kondi, duwite kondi tinggi apa wae. Dihitung kabeh rinci. Tidak akan bergeser kaki kaula panjenengan benjang teng dina kiamat hatta yus'ala, sehingga kula panjenengan dipertanyakan itu semuanya. Ngeri, Pak. Ngeri. Sehingga ketika sampun hisab ditimbang aman. Mizan. Ya ono sing luwih abot amal buruknya dicemplungin rokok. Kanjeng Nabi mboten teng surga. Kanjeng Nabi niku madhep ditlebu nang neraka, menyelamatkan umat-umatnya yang terjerumus ke dalam neraka. Sampai penduduk atau penunggu neraka nipun Gusti Allah dateng riwayat menika dipun sebutaken bingung. Nggih, bingung. Pilih wau Gusti Allah niku nggih tanglet Kanjeng Nabi ketika dihisab. Ketika beliau boten kersa naik mimbarnya, Gusti Allah tanglet, "Ya Muhammad, madza turid an asna fi ummatik?" Apa sing kok pengini aku lampahi ke umatmu? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, "Allahumma ajil hisabahum." Dengan cepetaken hisabnya ya Allah. Tak tunggu. Dihitung umat niku ditunggaken kali Kanjeng Nabi kendang cepat-cepat. Bahasan anak sing mlebu nang gone neraka, Kanjeng Nabi Muhammad ikut masuk ke dalamnya sampai penghuni atau penjaga neraka niku Gusti Allah tanglet. Ya Muhammad, ma tarakta li ummatika li ghadabi rabbika min baqiyah. Apa jenengan niku mboten tinggalkan satu pun daripada umatmu sisa untuk mendapatkan adab murkanipun Gusti Allah teng neraka niki wahai Muhammad. Nabi Muhammad katakan walad arba wa wahid min ummati dari doa perawuh dipun rahmati Allah. Tapi sing kedah kula panjenengan pikir-pikir niki sebagai penutup, bukan Kanjeng Nabi Muhammad niku lek perhatian, lek nulungi, lek ngrahmati niku luar biasa, bukan hanya itu. Tapi kira-kira kula panjenengan niku kersa ditulungi Kanjeng Nabi kersa napa mboten? Tiang nyemplung sumur niku lek ditulungi orang mesti lek mendapatkan pertolongan itu sampai ana wong nyemplung sumur niku iki tambang, ayo tarik sampean tarik niki tambangi engko ben aku wis tak apa bocelan tok engko tak angkate. Sing kesel ben aku wis gak usah apamu ora gak usah wis aku awakmu bocelan tak angkat tak tulung.
Selamat sing gelem. Nggih. Tapi lek pun dikei tambang, pun dikei ondo, terus mengatakan kira-kira tertolong apa mboten? Tertolong apa mboten? Bukan nabinya yang tidak rahman, bukan nabinya yang tidak mau menolong, bukan nabinya yang tidak mau memberikan syafaat, tapi kadang-kadang kula panjenengan menghindari syafaat itu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu kula teringat-ingat dikit terus wedi. Kanjeng Nabi Muhammad itu ndawuhaken kullu ummati yadkhulunal jannah, sedanten umatku jaminan kabeh mlebu surga Allahumma illa man aba, kecuali sing boten kersa. Kudu to. Kecuali sing boten apa? Sahabat iku bingung lho, sinten sing boten kersa Kanjeng Nabi? Dipun Kanjeng Nabi man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Wong sing taat dhateng kula menyadari betapa pentingnya Nabi Muhammad sebagai panutan, sebagai orang yang ditaati, niku adalah orang-orang penghuni surga. Wa man asani, orang yang bermaksiat datang Kanjeng Nabi faqad aba, menika yang ingkang mengabaikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boten kersa mlebet nang repot. Makanya monggo kula panjenengan buktikan pilih kula panjenengan kersa mlebu surga, kersa bareng kali Kanjeng Nabi Muhammad, kanthi ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad, taat kalian Kanjeng Nabi, banyak sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad, banyak-banyak mengikuti sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad, menghidupkan sunnahipun Kanjeng Nabi, terutama sunnah-sunnah al-makruhah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya, nggih? Insya Allah muga-muga dengan seperti itu kula panjenengan dipun lebokaken surga kali Gusti Allah bareng kali Gusti. Allahumma amin ya rabbal. Terus ditesakan kula panjenengan ahli ilmi wa ahli khair. Ditesakan kula panjenengan min ahli salamah fid dunya wal akhirah. Wong sing diparingi slamet teng donya slamet, teng akhirat slamet. Allahumma rezekine dipun lancaraken Gusti Allah, kanthi rezeki ingkang barokah, ingkang halal, ingkang sae. Kula panjenengan dipun paringi putra putri ingkang berbakti dhateng tiyang sepah, putra putri ingkang banggaaken Kanjeng Nabi Muhammad, punya andil di dalam dakwah, meneruskan dakwah ibun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang dereng dadah keturunan, mugi-mugi Gusti Allah paring keturunan ingkang saleh, ingkang salehah. Allahumma amin, Allahumma amin. Urip kula panjenengan dipun tentremaken dengan Nabi Muhammad, lajeng tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah, teng surga bareng kali Kanjeng Nabi. Allahumma ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.